Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Aga Kareba, kembali lagi bersama aku Andi Raden. Jadi di video kali ini aku bakal ceritain kisah kriminal yang lagi heboh. Nah, siapakah dia? Yap, bener banget, dia adalah seorang wanita cantik, tapi dia dijuluki dengan julukan Sweet But Psycho. Dan aku sendiri penasaran dengan kisah wanita cantik ini, guys. Oke, langsung saja aku kasih tahu. Jadi di video kali ini aku bakal ceritain kisah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita cantik, yaitu Isabella Guzman. Dan pemberitaan ini sangat heboh dan sangat viral di media sosial karena pada saat di ruang persidangan, Isabella Guzman yang telah menusuk ibu kandungnya sendiri dengan 151 kali tusukan hingga tewas di tempat, kelihatannya nggak merasa bersalah sama sekali, guys. Malahan si Isabella Guzman ini melemparkan senyum manisnya itu kepada wartawan yang ada di pengadilan pada saat itu. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 dan saat itu Isabella Guzman masih berumur 18 tahun. Jadi sebelum aku membahas kronologinya, aku akan memberitahu kalian dulu tentang latar belakang si Isabella Guzman ini. Jadi nama lengkapnya adalah Isabella Yunmi Guzman, lahir di Colorado, Amerika pada tahun 1995, guys. Dia adalah anak dari pasangan Yunmi Hoy dan Robert Guzman. Dan dari kecil, Isabella Guzman adalah seorang anak yang baik, peramah, periang, serta tidak pernah memiliki masalah kepada siapapun. Jadi pada awalnya keluarga mereka ini adalah keluarga yang sangat bahagia dan juga harmonis seperti keluarga yang lainnya. Tapi sayangnya keharmonisan rumah tangga Guzman ini tidak bertahan lama. Karena hubungan kedua orang tuanya ini semakin memburuk dan selalu berselisih paham, bertengkar, dan akhirnya memutuskan untuk berpisah atau bercerai. Setelah bercerai, hak asuh anak jatuh kepada ibu Isabella Guzman, yaitu Yunmi Hoy. Tidak berlangsung lama, ibu dan ayahnya Isabella Guzman ini bercerai. Kemudian ibu Isabella menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Rian Hoy. Nah, disinilah timbul isu, sepertinya ibu Isabella Guzman ini sudah lama menjalin hubungan dengan Rian Hoy, yaitu ketika masih menjadi istri ayah kandung si Isabella Guzman ini, guys. Nah, setelah pernikahan inilah Isabella Guzman mulai membenci ibunya dan selalu bertengkar, adu mulut, dan Isabella Guzman ini berubah menjadi anak yang sangat kurang ajar. Dan ayah tirinya pernah melihat Isabella Guzman menendang ibu kandungnya. Tapi yang namanya seorang ibu, guys, si Yunmi Hoy ini tetap merawat Isabella dengan baik, bahkan tetap mempertahankan hak asuh anaknya ini. Jadi saat itu tepatnya tanggal 28 Agustus 2013, ibu Isabella Guzman yaitu Yunmi Hoy menegur anaknya secara perlahan dan baik-baik, guys. Karena ibunya ini mendapatkan laporan dari tetangganya bahwa si Isabella Guzman ini sering memasukkan pria ke dalam rumahnya ketika ayah tiri dan ibunya tidak berada di rumah. Dan pria ini akan pergi secara diam-diam ketika ibu Isabella Guzman pulang ke rumah. Dan pria ini pergi melalui pintu belakang, guys. Dan diketahui pria itu adalah pacar Isabella Guzman sendiri. Padahal hari itu ibunya menegur Isabella Guzman itu secara baik-baik. Tapi karena si Isabella Guzman ini sudah tidak menyukai ibunya, sudah membenci ibunya dan selalu bertengkar dengan ibunya,
Di sini mereka bertengkar sangat hebat, bahkan Isabella Guzman sempat meludahi ibunya, dan ayah tiri Isabella kewalahan untuk memisahkan mereka berdua, guys. Bahkan Isabella ikut memaki si ayah tirinya ini. Kemudian keesokan harinya, pada tanggal 29 Agustus 2013, ketika itu Ibu Isabella Guzman sedang bekerja di kantor dan mendapatkan sebuah pesan, yaitu pesan ini dari email yang isinya, "Kau akan mendapatkan balasannya." Dan kalimat ini diikuti dengan tanda seru, guys. Setelah mendapatkan email, ibunya Isabella memutuskan untuk melapor polisi dan juga melapor email tersebut kepada suaminya. Tidak menunggu waktu lama, polisi pun pergi ke rumah Isabella Guzman, tetapi ibunya tetap berada di kantor. Dan pada saat itu Isabella hanya sendiri berada di rumah. Sesampainya polisi ke rumah Isabella, dia pun diberikan sedikit nasihat dan peringatan agar tidak melakukan tindakan yang gegabah. Dan polisi berharap email yang dikirimkan ke ibunya itu hanya sekedar candaan dan bukan hal yang serius. Di sini dia hanya diam, terlihat lugu dan seperti anak yang baik. Dan juga Ibu Isabella Guzman sempat menelpon ayah kandungnya, kemudian menceritakan tentang anak mereka, serta meminta bantuan agar si Robert Guzman ini menasehati si Isabella. Dan memang benar, di sini ayah Isabella Guzman menelponnya dan memberikan sedikit nasihat. Dan pada saat itu Isabella sempat menangis serta mengatakan bahwa dia sangat membenci ibu kandungnya, yaitu Yoon Mi Hoy. Di malam hari yang sama, sampailah ibunya di rumah. Karena seharian kerja, mungkin ibunya ini lelah, jadi ibunya langsung naik ke kamar mandi lantai atas dengan niat untuk membersihkan badannya, yaitu mandi. Tanpa diketahui, ternyata Isabella ini sudah menunggu ibunya pulang kerja untuk melakukan aksi kejinya ini, guys. Dan saat itu ayah tiri Isabella sedang makan sambil menunggu istrinya pulang kerja. Tiba-tiba ia mendengar suara pukulan yang sangat keras serta teriakan istrinya tadi. Lalu suaminya pun bergegas menuju lantai atas, tapi pada saat si Rian Hoy ini berada di tangga, ia melihat Isabella Guzman berada di dalam kamar mandi. Dan saat itu Isabella pun melihat ayah tirinya berada di tangga. Isabella langsung menutup pintu kamar mandi tersebut, guys. Kemudian Rian Hoy mencoba untuk membuka kamar mandi, dan pada saat itu pun masih terdengar teriakan istrinya tadi. Tidak lama kemudian keluar darah yang banyak di bawah pintu, dan yang membuat lebih panik lagi, Rian Hoy tidak mendengar suara teriakan istrinya lagi, guys. Tidak lama kemudian keluarlah Isabella Guzman dari kamar mandi dengan memegang pisau yang berlumuran darah serta dengan tatapan yang kosong. Dan suaminya sangat terkejut karena melihat istrinya yang sudah tewas dengan keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Lalu suaminya pun menelpon tim kepolisian dan meminta pertolongan. Setelah polisi datang dan mendapatkan Ibu Isabella tergeletak di kamar mandi, seluruh badannya yang penuh dengan luka memar serta wajahnya yang hancur, dan Ibu Isabella Guzman ini dinyatakan meninggal di tempat sekitar pukul 10:30 malam. Dan Isabella pun saat itu langsung kabur dengan keadaan berdarah. Ia kabur ke sebuah minimarket yang tidak jauh dari rumahnya. Dan pada saat itu Isabella mengarang cerita, guys, kepada petugas minimarket bahwa dia adalah korban pemerkosaan. Dan petugas minimarket pun percaya. Di sini Isabella sempat membersihkan rambutnya yang berlumuran dengan darah di sebuah wastafel. Dan petugas minimarket juga memberikan baju ganti untuk si Isabella ini, guys. Dan dia pun sempat menukar warna rambutnya. Nah, Isabella Guzman ini meminta kepada petugas minimarket agar tidak melaporkan kejadian ini kepada pihak polisi.
dan petugas minimarket pun mengikuti perintah si Isabella tadi. Nah, setelah 16 jam kejadian pembunuhan ibunya, Isabella Guzman pun berhasil ditemukan oleh polisi. Tepatnya pada hari Jumat, yaitu tanggal 30 Agustus 2013, hakim memutuskan untuk mengadili Isabella Guzman atas tuduhan telah membunuh ibu kandungnya sendiri, yaitu Yoon Mi Hoy. Nah, inilah part yang bikin viral itu guys, dimana saat Isabella Guzman masuk ke dalam ruangan persidangan, tampak tidak merasa bersalah sama sekali. Bahkan ia melemparkan senyumnya itu kepada wartawan yang ada di persidangan saat itu. Nah, kalian penasaran kan? Ini dia cuplikannya guys. Nah, gimana? Kalian udah lihat kan guys? Dan aku akui dia ini memang cantik banget, tapi sweet but psycho. Setelah sidang dimulai, polisi menyerahkan barang bukti berupa tongkat baseball yang digunakan untuk memukul ibunya, serta barang bukti berupa pisau. Laporan identifikasi mayat menunjukkan bahwa mayat ibu kandung Isabella Guzman ini mendapat tusukan berupa benda tajam, yaitu pisau sebanyak 150 kali tusukan di muka dan di leher. Dalam persidangan, hakim bertanya kepada Isabella Guzman apa motif ia membunuh ibu kandungnya sendiri, dan Isabella Guzman menjawab bahwa ibu kandung sesungguhnya bukanlah Yoon Mi Hoy, melainkan Cecela, yaitu sosok wanita dan suara yang selalu menemaninya dari kecil sampai ia besar. Jadi suatu hari suara ini menyuruh Isabella Guzman untuk membunuh si Yoon Mi Hoy ini tadi, agar Isabella bisa menyelamatkan seluruh dunia. Nah, itulah jawaban dari Isabella guys. Dan akhirnya kejiwaan Isabella Guzman ini diperiksa oleh dokter, dan ternyata Isabella Guzman ini mengalami gangguan mental, yaitu skizofrenia, di mana seseorang tidak akan bisa membedakan yang mana halusinasi dan yang mana kehidupan nyata. Dan akhirnya Isabella Guzman dinyatakan tidak bersalah dengan alasan ia menderita penyakit mental dan tidak bisa dihukum. Melainkan Isabella dikirim ke rumah sakit jiwa yang berada di Colorado untuk menjalankan pengobatan jiwanya tadi guys. Dan setelah berada di rumah sakit jiwa, berdasarkan kesaksian dokter yang merawat Isabella Guzman ini, Isabella sering melihat langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Sering berbicara sendiri, bahkan sering tertawa sendiri guys. Dan pada bulan Juni 2014, Isabella Guzman dipindahkan ke Institut Kesehatan Mental yang ada di Pueblo. Oke guys, itulah tadi kisah nyata pembunuhan tragis dan sangat kejam. Dan mohon maaf jika informasi yang aku sampaikan ini kurang lengkap. Dan jika ada yang belum lengkap di video aku dan kalian tahu informasi tersebut, silakan komen di bawah. Jadi kita sama-sama mendapatkan informasi. Jadi sekian dulu video dari aku, dan terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe serta di share sebanyak-banyak mungkin ke media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa dimanapun kalian berada agar tetap berhati-hati dan waspada, karena terkadang orang yang berada di dekat kita lah yang sangat berbahaya. Baiklah, sampai bertemu di video-video aku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.